Waftah lana abawaba rahmatik wansyur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang belum hafal setelah pengajian atau mungkin setelah ba'da isya silakan tulis ulang itu ya. Yang kedua aja ada begitu ya. Gimana? Ya. Silakan tulis ulang. Insyaallah pekan depan kita rutinkan doa tersebut. Sudah sampai mana bacanya? Alif Nur, minta tolong fotokan. Hukum sembahyang Jumat sudah? Dari samping satu, kalau satu belakang satu. Hukum salat Jumat sudah? Syarat Jumat. Kelas? Oh. Syarat sah Jumat. Terus sudah sampai mana? Rukun kedua? Khutbah. Coba Rian tidak amam wa ikra. Nah, ta'al. Rian, sini. Ini. Rukun pada khutbah. Jauh sekali saja. Sini lagi. Mengucapkan syahadat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap khutbah tidak ada syahadat di dalamnya. Baca bahasa Arabnya dulu. Ulangi dari atas, rukun kedua khutbah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun kedua khutbah. Rukun kedua khutbah itu satu, mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dengan memuji Allah hadis riwayat Muslim. Karena khutbah Rasulullah alaihi wasallam Yahmadullah wa yusni alaihi wa Muslim. Dua, mengucapkan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khutbah bahasa Arabnya dulu. Dulu khutbah dan taksiyah tasyahud waliya bayyani yang ma'i rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Terus setiap khutbah dan ada syahadat dalamnya ada tangan yang jalan potong harus riwayat dan Abu Dawud. Terus berjamaah dan tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian Jumat berdiri. Sebelahnya. Sebelah sini. Allahu Akbar. Dia dengan takwa pada Allah dan bernasihat. Dia dengan keadaan baca ayat Al-Quran dari Jibril karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qa'iman wa yajlisu bainan mutabatayni wa yaqra'u ayatin wa yadhkuru an-nasi wa yu'azziru qawl muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berdiri
ayat ayat lagi tentang mengikuti manusia dari semuanya muslim meminta Lima, baca lima. dalam surah yang kedua anna nabi sallallahu Anna alaihi nabiyah. Anna nabiyah. anna nabi sallallahu alaihi wasallam Wal mu'minati. Sebelahnya baca sampai habis syaratnya dulu. Al-Bazzar. Bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu terdoakan kepada para mukmin dan bisa hikmat dalam menjawab kehidupan bersuara dan belajar. Syukran. Rukun kedua khutbah. Pernah nggak dijelaskan yang pertamanya nih? Belum pernah. Mengucap pujian. Oke. Rukun kedua khutbah yaitu satu. Kalian tulis pokok-pokoknya. Mengucap puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali macam-macamnya itu puji-pujian. Kenapa tidak siam? Lima anta sebagai anta mari dulu kasih keluar musnya di luar. Bagi dulu di luar cuci muka. Nah. Ke sana. Jadi puji-pujian itu banyak sekali macamnya. Apa ada yang bisa berikan contoh? Bedakan kalimat thayyibah dengan kalimat pujian. Nah, kalau kalimat thayyibah banyak macamnya. Itu yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Apa itu? Di atas. Tolong bisa keluar dulu. Nah. Kalimat thayyib itu contohnya subhanallah, masya Allah, fala haula wala quwata illa billah. Semua yang semisalnya itu adalah kalimat thayyibah namanya. Thayyibah artinya thayyibah baik, zikir-zikiran. Tapi kalau kita katakan puji-pujian, maka yang dimaksud adalah hamdalah. Mana tuh hamdalah? Nah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Apalagi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sampai akhir. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Apalagi yang sering dipakai di DDI? Waffaqana li thoriqil huda wa rasyad. Akhir. Apalagi? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apalagi? Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa. Apapun itu yang penting maksudnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sering kita artikan, apa artinya alhamdulillah? Segala puji dalam arti yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun jikalau ada manusia yang dipuji, itu sebenarnya Allah yang dipuji. Karena sifat atau izin dari Allah yang memberikan kepada manusia tersebut. Umpama ada di antara kalian dipuji bilang, ya gantengnya yang berikan kegantengan siapa?
Allah. Jadi sama halnya yang dipuji adalah Allah. Umpama dipuji pintarnya Nuh, maka yang berikan kepintaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala puji bagi Allah. Kalian juga jangan selalu apa istilahnya mau dipuji. Jangan suka mau dipuji. Karena kenapa? Kalau ada orang suka mau dipuji, jatuhnya nanti ke sombong, takabur. Apa artinya takabur? Membesar-besarkan dirinya sehingga menganggap orang lain kecil. Takabur berasal dari kata kabbara. Takabbara ya takabbar. Membesarkan dirinya sendiri sehingga menganggap orang lain kecil. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling pintar, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling panjang rambutnya, bukan yang paling bagus songkoknya, bukan yang paling putih mukanya tapi hitam lehernya. Bukan itu, bukan yang paling mahal bajunya, bukan yang paling banyak uangnya. Akan tetapi kata Allah yang paling mulia adalah atqakum, yang paling bertakwa. Atqakum. Kalau ada orang lagi yang bertakwa tapi sombong, hilang lagi ketakwaannya. Nah, karena kenapa orang yang bertakwa tidak sombong, orang yang bertakwa tidak takab, kamu suka sombong di sini. Tunjui. Siapa? Hah? Emir. Sombong kenapa? Kalian, kita manusia apa yang mau disombongkan? Hah? Apa yang mau disombongkan? Uang. Siapa kasih uang? Tuhan. Yang kasih ki badan siapa? Yang kasih ki akal siapa? Yang kasih ki bagian siapa? Terus apa mau disombongkan? Mulai dari ujung rambut ini sampai bawah ini tak bisa disombongkan. Mulai dari rambut ini banyak ketombenya, kulit kepala, turun-turun sedikit. Bahasa tuh kalau kalian sudah olahraga menggosok-gosok ini ada dakinya, ya kan? Turun-turun lagi sedikit ke mata, ada lagi dibilang teh mata. Turun lagi, ada lagi dibilang apa? Tengok ada bilang orang ujung pandang, ya. Upil. Ke samping ada lagi dibilang teh telinga. Di bawah di mulut ada bete gigi, ada semua di situ. Makanya itu dalam salah satu tata tertib wajib menjaga kerapian diri. Salah satunya gosok gigi sebelum tidur, cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur. Supaya tidak terlalu bau itu mulutmu. Nah, kalian juga sebagai sesama teman, kalau ada temannya yang mungkin kurang sedap sedikit, apalagi banyak, tegur, tapi dengan cara yang baik. Jangan langsung bilang, kau jangan bicara debut sekali mulut. Jangan. Tanya baik-baik, paham anu. Iya, pasta gigi apa mau pakai? Ini umpama tersebut. Tanya lagi, kapan kau biasa baru sikat gigi?
Kapan kebiasa pakai itu pasti ke gigi. Mama bilang ya lelep itu rasa mulutku. 3 hari, 4 hari baru lelep rasa. Saya kasih tahu Mi bilang itu sebenarnya itu anjurannya setidaknya sebelum tidur. Anjurannya Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak yang kulli salat." Andai kata tidak memberatkan umatku, pasti saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Siwak itu fungsinya apa? Nah, bersihkan gigi. Sama halnya sikat gigimu ini. Jadi sebenarnya sikat gigi sebelum sholat itu dianjurkan. Tapi perhatikan kalau kalian mau banyak kali sikat gigi dalam sehari, jangan terlalu pakai banyak pasta gigi. Kenapa? Nasi tipis, tipis, tipis di apa istilahnya pelindungnya ke gigi. Nah kikis-kikis terus. Nah sedikit mau yang ya kayak kuku kelingkingmu kira-kira. Sedikit saja putih mabusan. Seperti itu. Kemudian itu syarat khutbah yang pertama adalah puji-pujian. Tadi segala macam puji-pujian telah disebutkan. Kemudian apa tadi yang kedua? Syahadat atau salawat? Mengucapkan syahadat. Yang mana itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini intinya syahadat. Biasa juga orang tambah-tambah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Kadang ada yang tambah-tambah, enggak apa-apa. Penting syahadat. Ingat, pengucapan syahadat yang benar. Dengar baik-baik. Asyhadu alla, bukan Allah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nanti illallahnya baru pakai Allah. Jadi sebenarnya tulisannya itu asyhadu an la. Kan tetapi idgham apa namanya? Biguna atau bila guna? Hah? Kalau biguna? Hah? Jadi idgham bila guna. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ada orang bersyahadat asyhadu Allah. Nah, anda tahu itu. Jadi kalian selaku santri harus selangkah atau beberapa langkah lebih tahu dibandingkan orang awam. Karena kenapa? Kalian memang pelajari. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan Muhammadunnya. Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa itu di belakangnya Nazrin? Kenapa gitu? Jadi tadi yang pertama puji-pujian, kedua syahadat, ketiga wasiat. Berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat yang sesuai dengan keadaan. Jadi terkadang kita di Indonesia dua macam wasiatnya. Sekali berbahasa Arab, sekali berbahasa Indonesia. Ada biasa itu. Setelah ini amma ba'du. Jadi dikatakan, "Faya ayuhan nas" atau "Faya ayuhan mu'minun", "Faya ayuhal ladina amanu, ittaqullah."
apa ittaqullah haqqa tuqatih, dan semisalnya ada juga usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum, saya berwasiat kepada kalian, wa iyaya, dan saya berwasiat pula kepada diri saya sendiri, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Ini dalam bahasa Arab. Terkadang kalau sudah sebutkan wasiatnya, sebutkan ayat, sebutkan lagi dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang Jumat yang berbahagia, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dasar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apapun wasiat itu dalam bentuk takwa atau kebaikan. Jadi apapun itu yang penting takwa. Jangan berwasiat lain-lain. Saya berwasiat kepada kalian, nanti kalau setelah sholat Jumat mengambil ayam pahanya, tidak boleh. Harus sesuai dengan keadaan. Adrian, ye, terlalu khusus Adrian, insyaallah. Keempat apa? Ayat Quran. Jadi baca satu ayat. Kalau tidak ada, tidak mau tahu ayat apa mau sampaikan. Baca saja qul huwallahu sampai habis. Umpama kalian dipaksa atau di istilahnya dikaget baru masuk masjid. Lengkap sangku hajinya. Pakai baju batiknya berat, lengkap dengan sorban, pakai sarung, pakai songkok rancaknya. Biasanya tuh orang langsung berpikir, apalagi kalau ada itu, ini santri nih santri. Masyarakat itu biasanya tidak mau tahu. Yang penting datang santri pasti anggap bisa membawakan khutbah Jumat. Laki-laki maksudnya. Jadi kalian juga harus siap-siap. Oh, ingat nih. Syaratnya itu yang pertama tadi puji-pujian, alhamdulillah. Kedua, syahadat. Ketiga apa? Wasiat takwa. Keempat, ayat. Kelima, meminta doa. Meminta doakan segala orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Berarti di dalam khutbah pertama tidak wajib dibaca doa. Coba Ibni berdiri. Sebutkan tadi syarat-syaratnya khutbah. Jangan lihat kitabnya. Besar syaratan. Apa? 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 Pertama puji-pujian, kedua syahadat, ketiga berwasiat.
Keempat, keempat membaca ayat Al-Quran. Yang kelima, meminta doa untuk semua orang. Amin. Jelas. Oke. Yang mana itu doa untuk orang mukmin? Ada biasa pakai Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat atau lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Ada juga pakai biasanya langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah doa sapu jagat nih. Fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. Oke, lanjut. Syarat-syarat khutbah yaitu hendaklah dimulai ketika matahari tergelincir. Jadi waktunya ini sama dengan waktunya salat duhur. Saya tanya ulang lagi kalian. Kapan waktunya salat duhur? Nah, di saat matahari sudah Jami, apa dibilang tergelincir? Nah, bilang orang Perancis tak bencua. Bagaimana dibilang tergelincir? Hah? Gimana? Terpeleset. Ya, maksudnya tergelincir itu sudah meninggalkan tengah menuju ke bawah lagi. Ya. Sudah meninggalkan puncak menuju ke bawah. Itu yang dimaksud tergelincirnya matahari. Jadi matahari terbit. Apa lagi bisa ditanya nih? Ridwan, matahari terbitnya kalau di sini Ki, dari mana terbit matahari? Coba tunjuk dari mana terbit matahari. Dari sini Ki. Ya, tunjuk. Di mana di mana? Tunjuk tunjuk. Dari mana Jadi eh Ridwan, Ridwan, kalau dari sana terbit matahari di mana tenggelam? Di sana terbit, di sana tenggelam. Jadi begini. Di mana tenggelam? Oke. Maghrib, apa artinya maghrib? Maghrib itu artinya tempat tenggelam. Hah? Tempat tenggelamnya apa? Matahari. Jadi makanya itu kita katakan salat maghrib karena tenggelamnya mata. Kalau di sana tenggelam matahari otomatis terbitnya di sana. Kalau di sana tenggelam otomatis terbitnya di sana. Tidak mungkin terbit di sana juga tenggelam. Opak itu namanya. Nah, ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril. Seperti itu. Wasyamsu dan matahari itu tajri. Tajri itu mengalir.
tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga-surga itu mengalir di bawahnya sungai. Di surga itu di bawahnya ada mengalir sungai. Tajri. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari itu mengikuti porosnya. Jadi itu matahari mengikuti porosnya. Tidak mau bilang, ay, gara-gara ada di situ dibilang Nabil, saya tidak mau lewat di situ, dia di atasnya Nabil. Jadi sesuai dengan porosnya. Dan hebatnya lagi, menurut ilmuwan, andai kata itu matahari sejengkal saja lebih dekat ke bumi, hangus nih bumi. Sejengkal saja lebih jauh dari bumi, beku ini bumi. Bagaimana caranya Tuhan mengatur jaraknya matahari dan bumi? Iya. Kita, ya, ke matahari mau diatur, bakar-bakar ayam kisah aja kadang gosong. Tuh, kadang ada gosong sebagian, ada mentah sebagian. Ini artinya bahwasanya betul ini alam ada penciptanya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kedua, berdiri membaca khutbah bagi orang yang pandai. Maksudnya orang pandai? Hah? Orang pandai berkhutbah. Duduk di antara dua khutbah. Nah, jadi makanya itu biasa mimbar kalau di masjid-masjid punya memang kursi satu set dengan kursinya. Biasa kursinya tidak bisa diangkat. Bahkan biasa mimbarnya Nabi itu, jadi ada tangganya naik. Jadi tangga jadi maksudnya dari depan sampai di atas baru balik ke belakang. Di situ di mimbarnya ada memang menyatu dengan mimbar tempat duduk. Jadi kelihatan badannya ke depan tidak terhalang kayak podium. Itu podium yang sering kita lihat sebenarnya di masjid yang terhalang di depan itu namanya podium. Mimbar yang tangga kelihatan begitu mimbarnya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan biasa juga ada masjid-masjid tertentu kasih memang tongkat. Nah, bilang Nabi dulu pas khutbah pakai tongkat, jadi dia kasih tongkat. Tidak apa-apa. Bahkan rasa masjid-masjid besar seperti itu. Apalagi memperdengarkan suara hingga dapat didengar orang-orang yang hadir. Dulu pada zamannya Nabi tidak ada dibilang speaker, mic, tidak ada pembesar suara. Jadi orang yang khutbah itu memang dianjurkan lantang suaranya. Ada juga orang sekalipun pakai mic masih kecil kedengaran suaranya. Mungkin malu-malu kayak ada apa? Malu-malu sama mic. Buku bombe mungkin sama mic tidak mau dekat-dekat. Ada juga begitu. Ada juga begitu. Jangan juga terlalu dekat sehingga kalian bikin terganggu jamaah gara-gara besarnya suara. Kelima, berturut-turut antara kedua khutbah dan sembahyang Jumat. Jadi maksudnya apa? Setelah khutbah pertama duduknya ini sekira-kira membaca doa, beberapa doa. Kita di Indonesia pada kebiasaan kita itu duduknya terlalu singkat. Jadi biasa baru dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berdiri lagi khutib. Di dalam banyak riwayat ada waktu-waktu Jumat tertentu
yang dianjurkan doa yang dibaca di antara dua Jumatnya itu panjang doanya. Bahkan mungkin sampai 2 menit, 3 menit, bahkan ada sampai 5 menit. Penting berdoa, berdiri, kemudian khutbah kedua, setelah khutbah kedua iqamat salat. Jadi di antaranya ini 3, khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah salat. Tidak boleh diperantarai sesuatu yang dianggap memisahkan ketiga hal ini. Umpama setelah khutbah pertama duduk, tapi setelah duduk pergi dulu apa kira-kira minum kopi, atau umpama lupa kitabnya dia serama, kembali lagi ke serama pergi ambil kitabnya, baru kembali, atau pergi cuci motor, pergi makan, tak boleh. Begitu juga kalau selesai khutbah kedua. Selesai khutbah kedua, makanya kalian sebagai seorang teladan nanti di masyarakat, kalau selesai itu khutbah khotib, khotib itu artinya orang yang khutbah. Khutbah itu apa yang disampaikan. Kalau selesai khutbah itu khotib, berdiri ambil barisan, bisa paling depan, selama tidak ada lompat orang. Jangan umpama bilang ulmi di depan, mau tarik orang di depanmu, berbilang kena suruh tasku. Jangan begitu ya. Usahakan di depan karena cepatnya datang. Usahakan di depan karena cepatnya datang. Walaupun mungkin umpama gini, kalian di pesantren sering malas-malasan, sholat sunnah, istilahnya pada manu mapito, seperti ayam yang mematuk. Bagaimana tuh ayam kalau mematuk? Ada bahasa begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Gimana ini? Dari juga begitu. Ya. Setidaknya tumak nina. Jangan jangan tek. Ya. Jangan kayak ayam yang mematuk. Jangan cepat. Kalau kalian pulang di kampung kalian, ya, perbaiki caramu. Karena kenapa? Nah, lihat ke masyarakat, bisa jadi itu jadikan contoh. Iya. Begitu tuh ternyata begitu caranya anak santri sholat, nasi pelan-pelan, sehingga mereka contoh. Kalau salat mereka khusyuk, tidak sembarang lihat matanya. Tidak dilihat Pak Bemor. Begitu. Khusyuk. Ya mungkin kalau di sini sering terlambat pergi masjid, atau mungkin langganan masbuk, pas nanti pulang di rumahnya, alhamdulillah satu jelombai tukang sapunya masjid. Iya, saya pernah 2018 kalau tidak salah ingat. Pernah saya tugas Ramadan di suatu daerah di Kabupaten Wajo, namanya Desa Sirkusia. Itu dusun sudah ujung. Menurut ceritanya lato-lato, kakek-kakek, ini sudah daerah dulu ini pada zaman Belanda dan Nippon, orang Jepang. Ini tempat kaburnya orang, tempat sembunyinya. Jadi sudah tidak ada lagi desa sudahnya itu ujung. Ada di situ masjid, ada sebenarnya imamnya tapi tidak pernah kelihatan. Saya tanya, bilang, mana ini imamnya? Saya tanya, mana ini imamnya? Alhasil bilangnya warga pergi
pergi di kebun. Bilang kak jauh sekali memang kebunnya, enggak juga. Kenapa tidak datang imam duhur asar? Dan tidak ada motornya. Mereka kenapa bisa? Bilangnya anu Pak Ustaz. Oh bukan Pak Ustaz dulu panggil kakak, Pak Dakwah. Pak Dakwah. Ada itu daerah namanya, panggil Pak Dakwah. Pak Dakwah itu artinya orang yang mengajak dakwah. Anu Pak Dakwah. Ada motornya, tapi namanya polisi. Kenapa? Pergi sabung ayam. Kalian tahu sabung ayam? Kasih berkelahi ayam. Ambil temano. Temano di situ. Data polisi ditangkap motornya dia. Ada motornya. Seperti itu ceritanya. Di situ masjid. Hanya satu tidak bekerja. Menyapu masjid. Hanya itu yang tidak bekerja. Dari buka masjid sholat duhur. Sholat duhur atau sholat apapun. Saya buka pintunya masjid. Saya yang azan. Saya iqomat. Saya juga imam. Kalian tahu apa protokol yang akan membawakan buka puasa besok? Saya yang baca. Saya yang ceramah lagi setelah baca. Saya baca sumbangan itu. Sumbangannya Haji Tahir 20.000 rupiah. Iya, begitu. Saya baca. Ceramah malam. Setelah ceramah lanjut tarawih 20 rakaat. Sendiriku. Plus witir 3 rakaat. Setelah itu baru bebas. Mungkin sekitar jam 10, setengah 11 malam. Baru bebas. Biasanya saya tidak tidur sampai subuh. Subuh kita kasih bangun lagi orang. Sahur. Pada otono. Jam 3 kira-kira. Biasa orang-orang di kampung itu cepat sekali bangun. Pasti jam 2 bangun nih. Sudah itu baru makan sahur. Makan saya tuh di situ waktu sedikit. Kenapa? Karena kalau banyak dimakan susah keluar suara. Di pasar keluar suara mau muntah. Ini suatu apa ya? Fenomena kalau kita pergi keluar tempat orang. Sudah itu ke masjid azan. Iqomat. Imam subuh. Setelah imam ceramah subuh. Begitu terus 1 bulan. Untungnya alhamdulillah tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit alhamdulillah pada di situ kampung. Di situ kampung saking kampungnya tidak ada rumah batu. Semuanya rumah kayu. 1 bulan saya tidak pernah ketemu jalan kote. Yang ada hanya es kelapa. Kalau mau lagi buka, ada itu punya rumah pergi manjat kelapa. Jadi airnya masih asli banget. Campur sirup apa namanya? DHT. Es kelapa sama pisang hijau. Itu terus. Alhamdulillah sehat-sehat sampai sekarang. Itu juga bulan nanti kalian bisa jadi ada yang tanda ya. Amin. Ya. Sudah tadi ya. Oh, keenam hendaklah khotib suci dari hadas. Kalian tahu yang mana itu hadas? Apa itu hadas? Hah? Apa bedanya hadas dan najis? Najis itu yang nampak. Hadas karena perbuatan. Kalau kita kencing, kencingnya itu air kencingnya itu najis. Tapi perbuatan kencing kita itu sehingga menyebabkan kita berhadas. Bedanya hadas dan najis. Hadas terbagi berapa?
Kalau najis, apa yang terbagi 4? Apa di dalam Islam yang terbagi 4? Jarang kan? Apa? Mata angin. Apa lagi yang terbagi 4? Hah? Apa yang ada 4-nya, tidak ada 5-nya? Ada bahasa pertanyaan itu. Apa yang ada satunya, tidak ada 2-nya? Apa yang ada 2-nya, tidak ada 3-nya? Apa yang ada 3-nya, tidak ada 4-nya? Apa yang ada 4-nya, tidak ada 5-nya? Nah, apa yang ada 5-nya, tidak ada 6-nya? Jadi itu terus. Ada yang jawab, yang ada satunya, tidak ada 2-nya adalah Allah. Yang ada 2-nya, tidak ada 3-nya adalah syahadat. Yang ada 3, tidak ada 4-nya apa? Apa? Trinitas. Serah. Ada biasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang biasa istilahnya pertanyaannya eh, pengaji bandrum-bandrum orang-orang di pos ronda. Sering-sering bertanya begitu itu. Kalau kadang Mbak singgah di pos ronda di kampung, biasa aneh-aneh pertanyaannya. Betul. Masa aneh-aneh pertanyaannya. Umpama Ustaz, itu kalau gere ayam, Ki, itu ruhnya di mana ditaruh? Nih, apa kita jawabkan? Hah? Jawab saja, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Tuhan. Karena kenapa dikatakan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Di saat engkau ditanya tentang ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusannya Tuhan, itu bukan urusan tak. Dia kata urusan tak bisa dipindah-pindah ya. Nah, itu. Ada orang meninggal, dipindah ruhnya ayam. Untungnya ruh itu urusannya Tuhan. Kalau alam, mana lagi tadi doa produktifnya itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaudi'uka lam tanahu wa tudhu ilayna inna hajatina ilayhi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa ta'ala wa irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.